Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja semesta, Allah kita yang hidup, yang menyelamatkan kita. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja kita, yang menebus kita dari maut yang kekal. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Raja semesta, termulialah namanya, yang hidup Putra Allah yang tunggal. Kalian boleh naik ke atas dengan request ke atas. Kita diskusi sopan, santun, dan semua tentunya karena mau belajar. Apapun pertanyaan Anda tentang kekristenan, kita akan bantu untuk beri jawaban dalam hal itu. Oke, Tuhan berkati. Mari kita belajar. Selamat berpuasa buat orang yang berpuasa di Kristen, puasa catur dasa untuk menyambut Paskah, penebusan Kristus dari penebusan manusia oleh Kristus dari dosa. Semangat dan selamat menang pada Paskah. Kita lanjutkan. Siapa lagi nih? Ya, silakan. Siapa ini? Are. Iya, malam. Silakan. Enggak pernah. Saya tidak menghalangi, ya sabar ya. Gak ada suara katanya. Suaranya nggak ada. Nah, ya. Jadi teman-teman dia bertanya, apakah pernah mendengar suara Tuhan secara langsung gitu. Lalu gimana pandangan saya tentang orang yang mendengar suara, yang katanya mendengar suara Tuhan. Kayak koneksi dia tadi bermasalah ya. Pandangan saya itu simple. Saya tidak mau menghakimi karena saya tidak mau membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup seseorang. Bukan berarti karena saya tidak mengalami lalu saya mengatakan yang mengalami itu tidak benar. Itu tidak fair buat saya dan itu tidak etis sebagai pengajar ya. Dan saya juga nggak melabeli diri saya pengajar ya. Jadi maksud saya adalah Tuhan itu bisa berkarya kepada siapapun dengan caranya dan menurut apa kerelaan hatinya. Dia bisa datangi orang melalui mimpi, melalui penglihatan dan lain sebagainya. Itu kuasa Tuhan kita yang tak terbantahkan. Cuma ya harus diuji dengan firman Tuhan. Bener nggak sih kesaksiannya? Bener nggak sih apa yang ia ungkapkan tentang Tuhan dalam yang katanya penglihatan, yang katanya suara dari Tuhan? Kalau dia suara dari Tuhan mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya jangan ikuti, berarti itu tidak dari Tuhan. Gitu loh. Simple. Jadi dalam Matius 7 kan Tuhan Yesus bilang apa? Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi kita mengenal segala sesuatu peristiwa yang ada dalam hidup kita itu, kita lihat dan kenali dari buahnya. Gitu ya. Sesimpel itu. Jadi enggak perlu push untuk itu. Silakan Henok.
Iya Kak, sebentar. Kak mau nanya, sebentar Kak. Bentar ya. Kak, saya mau nanya ini loh Kak, di Galatia 3 ayat 13. Kristus, Kutuk. ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, itu apa ya Kak maksudnya ya? Ya, bentar ya, Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Betul. Jadi karena kitalah dia itu terkutuk. Itu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53. Jadi Yesaya 53 ya dikatakan begini. Jadi Yesaya itu sudah menubuatkan tentang penyaliban Yesus 500 tahun sebelum Yesus disalibkan. Inilah luar biasanya Alkitab ya. Dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 5. Ayat 4 ya. Sesungguhnya 45. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Kita mengira dia kena kutuk, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Lalu ayat 7-nya, dia dianiaya tapi dia membiarkan dirinya disakiti. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Artinya apa? Kita itu karena kejahatan kita lah, karena pemberontakan kita lah, maka dia menanggung semuanya itu di kayu salib. Kita yang pada mulanya terkutuk. Ingat nggak ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa kata Tuhan kepada Adam? Terkutuklah tanah. Arura Adama. Adama itu bahasa Ibraninya tanah. Adam itu bahasa Ibraninya manusia. Maka manusia itu dikutuk karena terambil dari tanah. Karena manusia sudah terkutuk, maka agar manusia ini tidak terkutuk, maka Yesus naik ke kayu salib untuk menanggung kutuknya kita. Karena orang yang tergantung di kayu salib itu dianggap terkutuk. Jadi bagaimana caranya Tuhan Yesus menanggung kutuk kita? Ya dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena dia terkutuk bukan karena pelanggarannya, karena dia tidak berdosa. Karena kutuk itu datang dari dosa. Sedangkan Yesus tidak punya dosa, maka dia tidak terkutuk. Maka dia yang tidak punya dosa itu menjadi kutuk karena kutuknya kita. Maka kita yang percaya kepadanya tidak lagi terkutuk karena kutuk kita telah ditanggung oleh Kristus. Itu maksud Galatia 3 itu. Oh, soalnya ada teori bilang katanya ini sama seperti kalau pada kalau di zaman orang-orang Yahudi, kalau mereka kan mempersembahkan binatang ya. Lalu binatang itu kan darahnya diambil dan dipersembahkan sebagai korban bakaran gitu kan. Nah itu katanya dosa-dosa orang Yahudi pada saat itu seperti diletakkan dipindahkan ke binatang itu lalu dibakar. Iya kayak ditransfer gitu. Lah jadi ayat ini juga seperti itu ya kayak bahwa Tuhan Yesus. Jadi dosa-dosa kita itu dampak dari upah dari dosa kita itu tertransfer kepada Yesus Kristus. Dia nggak akan mati, dia nggak akan membiarkan dirinya mati begitu menderita. Kalau bukan karena kita, karena dia nggak layak dihukum mati, karena dia nggak punya kesalahan. Ketika Tuhan Yesus bilang ke orang Farisi, siapa yang bisa tunjukkan aku berdosa? Ada nggak orang itu yang bisa membuktikan? Enggak. Bahkan pengadilan Roma, Pontius Pilatus saja mengatakan, aku tak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Artinya dua pihak, Yahudi dan Romawi, tidak bisa membuktikan Yesus berdosa. Tapi mengapa dia harus mati yang adalah akibat dari dosa? Berarti dosa kita yang ditanggung dia.
Karena dia tidak seharusnya menderita karena dia nggak punya dosa. Makanya Nabi Yesaya berkata nanti yang akan datang itu dia akan ditikam oleh karena kesalahan kita, bukan karena kesalahan dia, tapi oleh karena bilur-bilurnya itu kita jadi sembuh. Amin. Ya, jadi memang pengorbanan Kristus di kayu salib itu adalah tipologi penggenapan korban di perjanjian lama. Karena Tuhan Yesus itu adalah imam besar kita. Dan imam itu sebelum mempersembahkan korban, sebelum dipotong, imam itu berdoa dulu. Dosa-dosanya, baru dosa-dosa bangsanya. Ditransfer itu ke si korban itu. Baru korban itu dipotong, baru nanti dosa mereka diampuni. Ya, Tuhan Yesus juga begitu. Dosa-dosa kita, karena Tuhan Yesus adalah imam ya, maka dirinya sendiri dalam kehendaknya mengambil dosa-dosa kita, lalu menanggung itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Bapa kita. sekali untuk selamanya ya Kak. Sekali untuk selama-lamanya. Betul. Ya. Kak, satu lagi Kak terakhir. Ya. Mau tanya yang tentang 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28. Di situ kan dikatakan bahwa saat tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Tuhan Yesus membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Terus di ayat 28-nya kalau nggak Ayat salah. berapa? 28 ya. 24 sampai 28. 1 Korintus 15. Oke, lalu? Pertanyaan saya kan kalau dari nubuatan para nabi kan kerajaan Tuhan Yesus ini kan untuk selama-lamanya. Tapi kenapa kalau di ayat-ayat ini dikatakan bahwa ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia dan dia menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapa. Nah, bisa dijelaskan enggak, Kak? Ya, sebab segala 25, 24 ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi musuh-musuh Yesus di bawah kakinya. Ya, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu yang telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, teranglah bahwa ia yang telah menaklukkan segala sesuatu itu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Namun kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ya, pada akhirnya Kristus ini akan mengembalikan segala sesuatu kepada Bapanya. Dan Bapanya itu akan mengangkat Kristus menjadi raja atas segala sesuatu. Karena di dalam Kristus itulah Bapa itu menjawantahkan dirinya. Makanya kepenguasaan Bapa, gini kan, Tuhan Yesus kan berkata begini, aku tidak dapat melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Betul. Karena dia itu tunduk kepada Bapa yang adalah sumbernya. Jadi apa kehendak Kristus itu kehendak Bapa yang adalah Sang Firman. Gitu. Jadi Yesus itu melakukan apa yang dikehendaki oleh sumbernya, yaitu Sang Bapa yang Maha Kuasa itu. Nah, maka ketika nanti pengadilan sudah selesai, semua kekuatan sudah dikalahkan, maka Yesus Kristus selesai menghakimi dan juga mengadili, maka dia memberikan semua kerajaan itu menjadi, bukan menjadi milik Bapa, tidak miliknya, karena milik Yesus adalah milik Bapa. Tuhan Yesus berkata apa? Apa yang dimiliki anak itu dimiliki Bapa. Apa yang dimiliki Bapa itu juga dimiliki anak. Artinya Bapa dan anak itu setara, bukan? Betul. Oke. Berarti ketika dikatakan bahwa anak itu nanti Yesus akan menyerahkan penguasaan itu kepada dia yang menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya Kristus, itu artinya apa? Segala kemuliaan itu akan dikembalikan kepada Bapanya yang adalah sumbernya, yang pada masa itu firman-Nya dan rohnya juga turut serta dalam kemuliaan itu. Makanya Kristus itu nanti akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Kita nggak akan melihat Bapa loh. Jadi orang Kristen itu jangan berharap melihat Bapa. Nggak mungkin, Karena Bapa. terang yang tidak terhampiri ya Bapa Ya, itu. itu terang yang tak terhampiri.
Maka nanti kerajaan itu ya kembali kepada Bapa karena semuanya inisiatif Sang Bapa bersama Firman dan Rohnya sejak kekal kan. Oh itu yang dimaksud ya kak ya? Ya itu yang dimaksud. Jadi bukan Yesus berhenti jadi raja, wong dia kekal gimana bisa berhenti? Iya, takutnya kan diserang sama RT sebelah itu loh kak. Mereka nggak ngerti ayat itu. Iya, betul. Yesus di dalam Wahyu bilang akulah Alfa dan Omega. Ya kak, ya cuman itu aja kak. Oke ya. Terima kasih banyak. Shalom. Shalom.